Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Raja Ningrat dari Penjas 2020. Uh, Hari ini saya akan menjelaskan evaluasi pembelajaran Penjas yang terdiri dari hakikat, prinsip, fungsi, evaluasi pembelajaran, kisi-kisi soal dan materi soal, taksonomi umum, serta pikiran kritis. Nah, berikut data diri saya, dan ini isi dari pemaparan saya. Yang pertama, itu ada hakikat pembelajaran Penjas, yaitu pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Yang kedua, mengapa pentingnya kita mempelajari hakikat pendidikan Penjas? Pendidikan jasmani juga dipuji atas kontribusinya meningkatkan kesehatan mental untuk membantu memelihara perkembangan sosial dan moral, serta mendukung kinerja kognitif dan akademik. Prinsip evaluasi pembelajaran, yaitu prinsip evaluasi pembelajaran harus bersifat praktis, artinya kegiatan tersebut harus menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Pada prinsip ini sangat menekankan kemudahan guru untuk menyusun instrumen penilaian yang mudah digunakan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga memungkinkan digunakan oleh guru lain. Di slide ini, yaitu fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi utama dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, hasil evaluasi pembelajaran dapat difungsikan dalam perbaikan cara belajar siswa. Lanjut ke komponen kisi-kisi soal. Yang pertama ada jenis dan jenjang sekolah, yang kedua ada program studi dan jurusan, yang ketiga mata pelajaran, keempat tahun ajaran, kelima kurikulum yang berlaku, yang kelima alokasi waktu pengerjaan setiap bentuk soal, yang keenam jumlah soal, dan yang terakhir adalah bentuk soal. Di materi ini saya akan menjelaskan taksonomi Bloom yang mencakup poin-poin diantaranya. Yang pertama ada afektif, yang kedua ada kognitif, dan yang ketiga ada psikomotor. Ranah afektif itu adalah kata kerja ranah afektif. A1 itu menerima, memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi, atau meminati. A2 menanggapi, di dalamnya ada menjawab, membantu, mengajukan, mengkompromikan, menyenangi, menyambut, mendukung, menyetujui, menampilkan, melaporkan, memilih, mengatakan, dan memilah, menolak. A3 itu menilai, di dalamnya mengasumsikan, meyakini, melengkapi, meyakinkan, memperjelas, memperkasai, mengimani, mengundang, menggabungkan, mengusulkan, menekankan, dan menyumbang. A4 yaitu mengelola, di dalamnya ada menganut, mengubah, menata, mengklarifikasikan, mengkombinasikan, mempertahankan, membangun, membentuk pendapat, memadukan, mengelola, menegosiasi, dan berembuk. A5 itu menghayati, dalamnya ada mengubah perilaku, berakhlak mulia, mempengaruhi, mempendengarkan, mengkualifikasi, melayani, menunjukkan, membuktikan, dan memecahkan. Berikutnya ada ranah kognitif dalam taksonomi Bloom. C1-nya itu adalah pengetahuan,
Di dalamnya adalah mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambarkan, bilang, mengidentifikasi, dan lain sebagainya. C2 itu pemahaman, memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan, merinci, mengasosiasikan, dan membandingkan, hingga seterusnya. C3 aplikasi, memerlukan, menyesuaikan, mengalokasikan, mengurutkan, menerapkan, menentukan, menugaskan, memperoleh, mencegah, mencanangkan, mengkalkulasi, menangkap, memodifikasi, klarifikasi, melengkapi, menghitung, serta membangun. C4 itu analisis, menganalisis, memeriksa, membuat garis besar, memecahkan, mengkarakteristikkan, membuat dasar pengelompokan, merasionalkan, dan menegaskan lain sebagainya. C5 itu evaluasi, mempertimbangkan, menilai, membandingkan, menyimpulkan, mengkontraskan, mengarahkan, mengkritik, menimbang, memutuskan, memisahkan, memprediksi, menilai, memperjelas, ranking, memberi pertimbangan, membenarkan, mengukur proyeksi, ya, C6 itu ada kreasi, di dalamnya mengabstraksikan, menganimasi, mengatur, mengumpulkan, mendanai, mengkategorikan, mengkode, mengkombinasikan, menyusun, mengarang, membangun, mengembangkan, merencanakan, dan mendikte. Dalam taksonomi Bloom terdapat juga ranah psikomotor yang di dalamnya terdiri itu ada P1 yaitu menirukan, di dalamnya ada mengaktifkan, menyesuaikan, menggabungkan, melamar, mengatur, mengumpulkan, menimbangkan, dan lain sebagainya. P2 itu memanipulasi, mengkoreksi, mendemonstrasikan, merancang, memilah, melatih, memperbaiki, mengidentifikasi, dan lain sebagainya. P3 itu ada pengalamiahan, mengalihkan, menggantikan, memutar, mengirim, memindahkan, mendorong, menarik, memproduksi. P4 itu artikulasi, mengalihkan, mempertajam, membentuk, memadai, menggunakan, memulai, menyetir, menjelaskan, menempel, mensketsa, melonggarkan, dan menimbang. Berikut adalah contoh format kisi-kisi atau penulisan dalam soal. Yang pertama itu ada kolom jenjang, yang kedua ada mata kuliah, kurikulum, alokasi waktu, jumlah soal, dan penyusunan. Ini ada tabel-tabelnya, teman-teman. Bisa dilihat. Dan ini ada contoh kisi-kisi penulisan soal yang sudah diisi. Jenis sekolahnya itu SMA, mata pelajarannya itu TIK, kurikulumnya KTSP, alokasi waktunya 1 menit, jumlah soal 1, penulisnya Budi. Nomor urut 1, standar kompetensi, memahami fungsi dan proses kerja bagian peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Kompetensi dasar 2.1, mendeskripsikan fungsi, proses kerja komputer dan telekomunikasi, serta berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Kelas 10 semester 1. Untuk materinya input, proses, output yang berkaitan dengan informasi. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi. Indikator soal, peserta didik dapat menentukan gambar yang termasuk peralatan input. Bentuk tesnya pilihan ganda, nomor soalnya 1. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.